Kalau menurut aku sih guys, orang OS itu adalah sampah ya. Kalau menurut kalian gimana? Hai guys, assalamualaikum, selamat malam guys. Ini jadi malam ya guys, bukan pagi. Nah guys, aku mau ngucapin banyak terima kasih dulu ya kepada kalian yang sudah mau subscribe YouTube aku, yang sudah mau komen, yang sudah mau ngikutin aku ya guys. Pokoknya aku tuh ngucapin banyak terima kasih lah, tanpa kalian aku tuh nggak bakal semangat lah bikin video ya guys. Nah jadi guys, aku sekarang itu mau masak untuk makan malam. Nah jadi ya seperti biasa ya guys, aku masak sambil ngoceh karena naik masak orang ngoceh orang kepenak. Jadi masaknya untuk makan malam itu simple aja guys, cuma mau setim ayam sama oseng selada saja. Nah guys, hari ini tuh aku mau cerita dulu ya. Sebenarnya aku tadi pagi itu kenapa nggak bikin video, karena aku tuh tadi pagi ada drama sama nenek aku guys. Jadi tadi pagi dramanya itu nenek aku tuh nyuruh aku nempel tembok guys. Jadi tuh aku nggak sempet bikin video. Nah jadi seperti ini nih guys, aku tuh lagi nempel nih. Kamu kan paham guys, kalau nempel tembok atau ngecat tembok itu kan sistemnya itu nggak cuma satu atau titik ya guys yo, itu pasti ada banyak titik, dari satu titik tuh sampai ke Z, jadi tuh banyak gitu loh guys. Nah maksud aku kan jam 10.30 itu nenek aku kan udah bangun, aku bilang ya udah Lane seperti biasa ke pasar, apalah masak dulu makan dulu gitu, nanti sore-sorean kan bisa uh, nempel temboknya gitu loh. Nenek aku tuh nggak mau guys, terus teriak-teriak marah-marah udah kayak masya Allah kayak orang kesurupan gitu loh guys. Ya udahlah, itu udah nggak mau aku ceritakan. Akhirnya aku udah nggak mood lagi untuk, bukan nggak mood bikin video guys, karena aku udah harus jam setengah satu aku baru selesai ngecat nempel tembok. Aku tuh harus ke pasar lari-lari ya, orang namanya mau masak, sampai aku setengah tiga tuh baru makan siang guys, tahu nggak? Ya sudah, itu dilupakan. Pokoknya aku tuh bener-bener narik nafas banget. Nah jadi ini aku bikin videonya malam hari guys, ya kayak gitu. Nah jadi sebenarnya aku mau cerita tentang video ini sih guys. 包括集團主腦、非法勞工同埋餐廳負責人等30幾人被捕。Nah guys, jadi di video tadi itu diceritakan bahwa orang Hongkong itu sudah, pemerintah Hongkong itu sudah menangkap 15 orang ilegal ya guys ya. Kalau kata orang Hongkong itu overstay ya kayak gitu. Dan jadi ketika ditangkap mereka itu memang kebanyakan sedang bekerja di restoran kayak tempat cuci-cuci piring gitu ya. Nah jadi seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya ya, orang OS itu kan memang pekerjaannya kayak gitu guys. Dia tuh kayak ya apapun pekerjaannya, dimanapun ada kerjaan dia pasti bakal dilakuin gitu, karena memang orang OS itu sejatinya hidupnya di luar itu terlunta-lunta guys ya. Pas waktu cerita yang dulu kan orang OS itu punya uang 200 juta, orang OS itu gajinya banyak, orang OS OMG jangan percaya lah please lah. Itu kemarin ada yang komen katanya aku iri sama orang OS tersebut karena orang OS gajinya itu lebih banyak daripada saya. Nah guys, ini aku mau bumbuin ayam dulu ya. Jadi ayamnya tak bumbuinnya tuh seperti biasa, cuman kayak bumbu sasetan seperti ini, terus tepung jagung, terus lada, terus tak kasih gula sedikit, ya sudah gitu aja guys bumbunya, seperti biasa lah ya. Nah guys, ini aku lagi masak airnya nanti buat nyetim ayam ya. Nah aku mau cerita lagi guys ya, jadi seperti itu di komen video aku. Padahal kalau kalian tahu orang OS itu nggak ada baiknya guys, percaya nggak? Please lah, kadang-kadang orang OS yang bener-bener sial, dia tidak mendapatkan pekerjaan, dia uh, di luar cari kerjaan aja tuh terlunta-lunta, duit untuk makan aja susah, untuk bayar kamar aja tuh susah. Sampai banyak orang OS yang akhirnya itu nggak bayar kamar karena mereka tuh nggak ada duit. Nah guys, ini ada sudah mendidih, aku steam dulu ya ayamnya. Dan ini ayamnya karena sudah aku potong, jadi steamnya aku tuh cukup 10 menit aja. Terus nanti tak diam, apinya tak matikan, tak diamkan 5 menit, tutupnya jangan dibuka ya. Nanti tuh ayamnya bakal lembut banget jadinya. Wis pokoknya indulah gitu ya. Nah jadi guys, aku mau cerita lagi, kalau orang OS itu sejatinya juga orangnya tuh songong, dan orangnya itu terlalu menghamburkan gitu loh guys. Contohnya ya, kalau dia itu merasa gajinya gede kayak 9.000, dia tuh akan menjadi orang yang lupa diri, bahkan belanja berlebihan. Karena di sini aku punya pengalaman ya guys, aku pernah hidup satu kosan bareng sama orang OS.
Ketika itu mereka itu kerja keluarnya malam dan pulangnya itu juga malam banget gitu, kayak tengah malam gitu. Terus mereka tuh pulang bawa barang belanjaan tuh buahnya ya branded kayak gitulah ya. Ya intinya kayak gitulah orang OS itu guys. Dan bahkan aku pribadi menganggap orang OS itu adalah sampah guys. Orang kaburan itu adalah sampah di negara orang. Kenapa aku bilang seperti itu guys? Karena ketika dia datang ke sini sebagai pembantu, dia kan mempunyai semuanya itu kan legal guys. Kenapa dia tiba-tiba sekarang setelah di negara orang dia memilih menjadi ilegal? Alasan dia apa? Aku kasih tahu ya guys ya. Pertama, alasan dia ketika dia di luar mencari majikan, entah itu statusnya di interminate atau statusnya itu dia berkontrak atau statusnya dia itu finish kontrak, dia tidak mendapatkan majikan sesegera mungkin sehingga visanya itu habis. Dan dia memang sebenarnya kalau visanya habis kan dia bisa langsung extend lagi kan, terus dia minta perpanjang untuk mencari majikan. Tapi karena dia malas, karena dia sudah nggak mau berusaha, akhirnya dia memilih jadi OS. Kenapa dia harus memilih jadi OS? Kan dia lebih baik pulang ke Indonesia. Kayak gitu ya guys. Nah itu alasan yang pertama. Yang kedua, orang OS itu kebanyakan banyak gaya karena mereka itu mengikuti teman-temannya di luar. Nah guys, ini aku mau kasih makan nenekku dulu ya, karena sekarang juga sudah siang, nanti aku lanjut cerita lagi. Nah gini, mereka tuh terlalu banyak gaya. Mereka itu menganggap kehidupan di luar tuh enak, kehidupan kebebasan itu enak. Yalah, bebasnya tuh seperti apa sih? Tidak punya kontrak kerja, tidak perlu membersihkan rumah majikan, tidak perlu dimarah-marahin, tidak perlu dimaki-maki. Nah itu, karena orang OS itu pemikirannya seperti itu. Orang OS itu bagiku adalah orang yang malas guys. Kalian komen lah ya, kalian komen. Aku tuh kalau udah membahas masalah orang OS itu sebenarnya tuh aku gak suka lah, karena mereka tuh bagiku tuh sampah. Kalau kalian ikut pergaulan menjadi OS itu berarti tujuan kalian adalah kebebasan. Tapi ketika kalian bilang aku terpaksa loh karena aku belum dapat majikan, visa aku udah habis, ya sudah akhirnya aku menjadi OS, itu bohong, itu bullshit. Kalau memang visanya sudah habis nggak dapat majikan, ya pulang aja ke Indonesia. Ngapain kamu milih jadi OS di negara orang? Tuh, karena kamu tahu nggak, orang OS itu juga kalau bekerja di tempat kayak tadi restoran kayak gitu ya, akhirnya tertangkap, itu yang pihak restoran itu juga dapat masalah guys, bukan hanya orang OS-nya. Jadi seperti itulah intinya ya. Tidak baik lah kita di negara orang itu hidup dengan cara itu, kan kayak ibaratnya kayak gelap itu apa sih? Kayak gitu lah guys ya. Jangan ya. Maksudnya yang masih baru jangan pernah berpikir pengen jadi OS. Yang sudah lama di sini pun jangan berpikir pengen jadi OS ya. Guys, aku mau pamer nih. Aku kemarin beli sambal balado udang guys, enak banget hari Minggu kemarin. Biasa langganan sama teman aku. Ayo cerita lagi. Nah sebenarnya di Hongkong ini masih banyak lah OS gitu. Orang anak-anak Indonesia tuh masih banyak lah. Masih banyak. Kemarin ini ada satu kasus lagi orang Indonesia yang menjadi OS. Menurut aku tuh bego banget ya, sumpah. Enggak ngerti kenapa guys. Aku kalau mau bahas orang OS itu hawane emosi, maaf. Kalian komen aja lah. Jadi gini guys, dia di sini kerja itu sudah 8 tahun. Terus selama 6 tahun itu dia memilih untuk menjadi OS. Biodatanya nggak ada, KTP juga nggak ada. Terus pikir gimana dia mau pulang ke Indonesia? Pikirkan di situlah. Kalau orang itu mau melakukan sesuatu, berapa? Kalau dia sudah melakukan kayak gitu tuh berapa sih duit yang mereka dapat? Dan satu lagi ya guys ya, orang jadi OS itu terkadang kalau mereka tidak mendapatkan pekerjaan di kayak tempat cuci piring atau apa gitu ya, mereka kadang-kadang memaksakan diri untuk jadi lonte loh guys. Karena aku dulu juga punya satu orang OS, dia sudah ibu-ibu, umurnya sudah kayak sekitar 40 tahunan gitu. Dia tuh kadang setiap malam gitu tuh dia pasti keluar gitu. Terus aku bertanya kemana. Terus ada yang cerita aja sih ke aku, kamu tahu nggak kalau ibu itu kan sebenarnya cari pelanggan di taman. Cari pelanggan di taman, pelanggan apa? Yo pelanggan apa aja lah yang mau sama dia. Itu tuh orang tua kayak gitu loh guys. Kadang orang tua, kadang orang Pakistan, itu cuma dibayar 200 loh kalau kamu udah tahu sekali main. Parah nggak menurutmu? Dia tuh OS loh. Ya seperti itu, ada contohnya benar-benar itu terjadi. Jadi ya kayak gitulah guys. Sekarang ini orang OS itu udah diciduk kayak gitu langsung dipulangin ke Indonesia. Enggak, mereka itu bakal diinterogasi dulu. Mereka punya ini apa, identitas apa enggak, ada paspor apa enggak, ada KTP apa enggak, kayak gitu guys. Jadi tidak semudah itu ditangkap langsung dipulangin ke Indonesia. Mereka itu ada prosedurnya, ada hukumannya gitu loh guys. Terus hebatnya jadi OS tuh apa? Tolong ini pelajaran lah buat orang-orang lah. Cerita kayak gini tuh memang real apa adanya. Hidup di luar tanpa
pekerjaan itu tuh nggak enak. Dikira orang Hong Kong aja tuh, orang Hong Kong sendiri aja tuh susah banget nyari pekerjaan, apalagi kamu yang bukan siapa-siapa, gelap kayak gitu. Gelap maksudnya dalam arti gelap itu kamu nggak punya identitas sah ya guys ya, gitu loh maksud saya. Ini jadi pelajaran lah buat anak-anak yang pengen niat jadi OS. Aku punya temen juga, dia memilih untuk jadi OS karena apa, dia statusnya di interminate sama majikan. Dia pernah cerita sama aku, terus dia di agent itu sudah di boarding house itu sudah beberapa lama gitu, belum dapat majikan. Akhirnya dia nggak mencari majikan, memang dia memutuskan untuk jadi OS, kan bego. Dan setelah dia benar-benar menjadi OS pun dia masih suka SMS aku hanya untuk menanyakan apa. Dia bukan beli barang sama aku loh guys. Jadi dia tuh hanya menanyakan, beb, ini aku kok nggak datang bulan yo, ini aku kok barangnya sakit yo, gatel yo, panas yo, ini itu tendang bang. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang bagi aku tuh sampah gitu loh. Pasti dia udah melakukan, ya memang ketakutan dia setiap kali habis melakukan itu bukan hanya dengan satu laki-laki. Menurut kalian ini tenang gak hidupnya dia sebagai OS? Ya. Nah, jadi guys, segitu aja lah video dari aku tidak mau membahas banyak lah tentang anak OS ini, cukup jadi pelajaran aja ya buat kalian-kalian yang kepengen, yang niat jadi OS, yang niat banget ya. Sekarang itu tidak diterima ya. Sekarang kalian break interminate tuh visa nggak turun, pulang ke Indonesia. Nggak ada sampah, karena Hong Kong itu sekarang sudah nggak mau membersihkan, nggak mau ada sampah-sampah berkeliaran itu sekarang di Hong Kong ya. Di Hong Kong lagi tidak baik-baik saja. Nah jadi segitu aja lah guys video dari aku, ketemu lagi di next video ya. Terima kasih.